Kembali di Berita TVMO, pemirsa, pengamat kebijakan publik Aceh Nasrul Zaman kritisi kebijakan PLT Gubernur Aceh yang memberikan warna zona COVID dengan hijau dan merah. Menurutnya kebijakan itu menimbulkan kontradiktif jika tanpa dijelaskan dengan data yang akurat, dan berikut penuturan selengkapnya. Berbanding terbalik misalkan yang Aceh Tenggara itu... Pengamat kebijakan publik Aceh Nasrul Zaman tampak gerah dengan penetapan satu kawasan dengan warna hijau atau merah. Menurutnya perlu argumentasi yang jelas kawasan jadi hijau atau merah dengan memberi contoh 3 kabupaten yakni Loksmawe, Simele, dan Aceh Tenggara. PLT Gubernur perlu menjelaskan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya akan warna-warni itu ditetapkan oleh kasus ODP dan PDP di satu kawasan atau potensi penyebaran wabahnya. Kalau kita lihat surat gubernur yang menentukan tentang warna-warna kabupaten yang sebenarnya ini istilah ini nggak dikenal juga di dalam konteks penanganan COVID oleh WHO. Nah, katakanlah ini untuk mengidentifikasi seberapa perhatiannya pemerintah Aceh pada kabupaten kota. Itu bagus, tetapi harus disertai dengan latar belakang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau akademis. Nah, ketika Aceh menetapkan Kabupaten A merah, B hijau, argumentasinya harus jelas. Contoh misalkan Kota Loksmawe disebutkan sebagai hijau Kota Loksmawe Aceh Utara merah. Nah, ini jadi soal. Nah, apakah argumentasinya udah benar? Yang paling cilaka saya melihat 2 daerah saja. Semelu itu justru sejak awal ditetapkan COVID sudah terlockdown dengan sendirinya. Karena akses orang nggak ada lagi ke Semelu. Pesawat dihentikan, kapal dari luar nggak masuk lagi. Nah, ini udah tapi tiba-tiba dia merah. Berbanding terbalik misalkan yang Aceh Tenggara itu 50 hampir 70% warganya berinteraksi dengan Sumatera Utara yang dalam hal ini itu potensi COVID-19 tinggi sekali. Kan jadi aneh. Jadi kita mau tanya sebenarnya apa kriterianya? Apakah dari jumlah ODP, PDP dan positif atau jumlah potensi keterpaparan dari wilayah yang kasusnya banyak. Nah, ini yang nggak jelas disebutkan di dalam SK Gubernur tersebut. Jadi saya pikir gubernur perlu menjelaskan lah, mengapa satu daerah disebut merah, mengapa satu daerah hijau, kenapa tidak ada yang kuning. Jadi soal juga lagi misalkan. Ini pengumuman WHO bahwasanya COVID-19 itu menjadi pandemi, ini menjadi rujukan kita bahwasanya wabah itu tidak boleh disekat-sekat secara administratif atau geografis. Nah, karena sudah pandemi, maka ini seluruh dunia mengambil perhatian terhadap wabah ini. Oleh karena itu, saya pikir tak perlulah misalkan gubernur itu menghijau-hijaukan sesuatu yang nggak jelas hijaunya apa. Saya lebih cenderung misalnya begini, gubernur mengambil inisiatif memblokade seluruh wilayah Aceh, ya, untuk menghambat potensi penyebaran dan keterpaparan virus COVID-19 ini. Dibanding misalkan membangun kontradiksi antara hijau merah antar kabupaten. Saya khawatir beginilah, saya melihat dari sisi misalkan kalau saya lihat dari sisi akademisnya, maka argumentasi yang dibangun oleh gubernur itu sangat lemah. Tapi dari sisi politisnya saya melihat begini, jangan sampai penetapan merah ini pesanan untuk bisa mencarikan dana social safety net, jaring pengaman sosial. Ini nggak benar. Sebenarnya kan jaring pengaman sosial sudah bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh tanpa penetapan merah itu. Nah, karena nasional itu melakukan PSBB. Sebenarnya kan kita sejak Maret itu sudah dilakukan PSBB secara nasional, di mana penerbangan dihentikan seluruhnya, arus orang dan jasa itu terhenti sama sekali. Ini kan sudah pembatasan, sehingga sebenarnya pemerintah Aceh tanpa ada merah itu pun sudah harus melakukan 3 agenda besar. Yang pertama itu adalah penyiapan instansi kesehatan untuk menerima pasien positif ODP dan PDP. Jadi intervensi kesehatan harus jelas. Yang kedua tentang soal social safety net, jaring pengaman sosial. Jadi ini kan sudah ada instrumennya. Kenapa? Kementerian Sosial saja sudah mulai BST untuk pengamanan itu. Kemudian Kementerian Desa dengan ADG-nya. Maka pemerintah
Aceh harus menutupi itu, di mana kekurangannya. Itu dulu pemerintah Aceh melalui dana refocusing yang katanya 1,7 triliun untuk Aceh. Nah, kalau pertama tadi adalah soal kesehatan masyarakat, yang kedua adalah soal jaring pengaman sosial, maka yang ketiga adalah recovery ekonomi. Nah, sekarang kan semua ekonomi lumpuh, UMKM tidak bergerak, transportasi macet, justru harga BBM tetap, di mana belahan dunia naik turun. Jadi instrumen-instrumen ini sebenarnya pemerintah Aceh harus mencari celah. Apa sih sebenarnya yang harus dibantu dari UMKM sehingga bisa tumbuh? Terkait dengan pengumuman WHO, Nasrul Zaman menjelaskan bahwa COVID-19 sebagai pandemi harus menjadi rujukan semua negara. WHO menegaskan bahwa COVID-19 tidak boleh disekat-sekat secara administratif karena COVID sudah menjadi pandemi, sudah menjadi masalah global. Untuk itu, pemerintah Aceh tak perlulah menghijau-hijaukan atau memerah-merahkan sebuah kawasan yang tidak jelas alasannya, apalagi penetapan itu terkait dengan titipan untuk dana jaringan pengaman sosial. Dalam penanganan COVID di Aceh saat ini, sesungguhnya harus fokus pada recovery ekonomi karena kondisinya yang nyaris lumpuh. Agus Naidi Budaya, Saiful Hadi memberitakan dari Banda Aceh.